Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya sedang bersama teman saya, dengan siapa? Saya Dava. Ya, Dari institut mana nih? Yang dulu atau yang sekarang nih? jangan kayak gitu atuh. Oh, Kalau dulu saya dari IPB Bogor iya. dan sekarang di ITENAS Bandung. Kita ngobrol-ngobrol tentang IPB aja, bisa kan? Iya, Boleh. sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit, iya. Dulu masuk tahun berapa? Dulu saya itu SMA lulusan 2018. Oh, berarti IPB 2 tahun yang lalu ya, masuknya. 2 tahun yang lalu. Nih, terus masuk ke IPB tuh ada jalur apa aja nih? Kalau dulu waktu zaman saya di IPB itu yang saya tahu ada tiga. Ada dua. Apa aja? Yang satu itu USMI itu yang tanpa tes. Jadi melalui jalur rapot, undangan rapot. Jadi kita masukin nilai-nilai rapot, nanti diseleksi, terus diterima gitu tanpa tes. Yang kedua itu USM. Kalau USM itu tes mandiri, tes kayak biasa masuk universitas gitu. Soalnya juga mungkin hampir sama kayak SBM kayak gitu ya. Kalau yang menurut teman-teman saya yang USM juga katanya hampir sama kayak SBM soalnya, nggak beda jauh. Kalau masuk apa nih? Jalur apa? Kalau saya dulu kebetulan nggak tahu beruntung, nggak tahu gimana itu saya itu masuknya jalur USMI, jalur rapot. Ya, Langsung keterima di jurusan? langsung keterima di jurusan Supervisor Jaminan Mutu Pangan yang D3. Oh, itu. Ya. Terus kalau yang lain-lainnya itu ada fakultas apa aja? Kalau D3 itu yang saya tahu ada 17 program studi, 17 PK. Cuman saya kurang tahu yang lainnya. Cuman pokoknya ada 17 program studi. Yang S1 juga ada sampai S1. Kalau yang S1 saya kurang tahu soalnya dulu saya sering mainnya sama yang D3. D3. Ya, Tapi kayaknya mah ada ya. kayaknya ada. Kayaknya ada. Terus paling seputar tentang pertanian sama peternakan ya. Kalau misalnya di IPB tuh. Kalau banyaknya ya, cuman nggak harus melulu tentang pertanian juga sebenarnya. Banyak juga. Kayak misalnya kimia kan, itu bisa ke nggak, nanti lulusannya nggak harus ke pertanian juga. Oh, berarti ada tekniknya juga. Ya lebih ke itulah Eksamnya. ya IPA. IPA berarti. Terus kalau buat jurusan apa nih? Pertama kali belajar di semester 1 itu belajar apa? Kalau semester 1 saya kan, kalau di D3 itu sistemnya itu kita masuk lebih awal dari kampus-kampus lain. Iya. Jadi saya itu dikasih 1 bulan itu buat belajar 2 mata kuliah. Jadi orang lain masih pada libur nih lulus SMA, nah saya udah masuk Duluan lebih bulan dulu pertama ya. Itu tuh belajar 2 mata kuliah. Kalau jurusan saya dulu saya dikasih mata kuliah kimia dasar sama biologi. Terus setelah itu pas udah masuk resminya ke sananya belajar apa lagi yang semester 1-nya? Yang semester 1 itu saya rada lupa gitu ya. Seingatnya aja lah, nggak apa-apa. Yang saya ingat ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia, sama fisika. Oh, berarti masih dasar-dasarnya banget ya? Masih dasar. Belum masuk ke jurusannya, belum masuk ke mata kuliah jurusan. Terus kalau misalnya udah lulus nih, tapi kan dapat pindah. Kalau misalnya lulus nih, teman-teman dapat kan banyak yang sana. Iya. Kalau lulus, nah itu bisa kerja kemana aja kira-kira? Kalau jurusan saya kayaknya mah dia teh kan fokusnya ke industri pangan ya. Jadi kita tuh kayak jadi quality control di suatu perusahaan atau suatu industri gitu. Banyak sih, cuman kayaknya mah lebih menjurus ke yang pangan-pangan gitu. Oh. Tapi nggak harus pangan, kayaknya mah kalau misalnya pabrik pembuatan sabun gitu bisa. Yang kayak selain pangan mah yang kayak gitunya sih. Kalau D3 kan berarti banyak praktek. Ya, Pernah
ada praktek juga yang udah dicobain? Kalau dari di IPB mah kalau dari semester 1 itu langsung praktek kayak kimia dasar nih. Kan jadwal 1 minggunya itu kalau kuliahnya cuma 50 menit dalam 1 minggu. Kalau prakteknya 3 jam. Oh, jadi lebih lama praktek. Lebih banyak jam di prakteknya daripada di kuliahnya. Kalau praktek langsung nyobain ke mesin industrinya udah kayak gitu? Itu ada di semester 2 namanya, nama mata kuliahnya saya lupa ya, mohon maaf, cuman itu tuh mata kuliahnya memang kayak gitu. Jadi kita dikenalin sama alat-alat industri yang besar kayak boiler itu untuk pemanas alat pembuat uap gitu, tapi dari pemanas air, memanaskan air gitu. Terus kayak mesin penggorengan gitu yang besar, pokoknya mesin-mesin industri yang besar gitu. Giling kopi ya, grill kan. Kita juga jadi udah tahu, kita tuh diajarin buat tahu mesinnya, tahu cara kerjanya, sama tahu kalau misalnya ada kerusakan, kalau ada apa kita tahu itu bagian mana yang rusak gitu. Terus kalau buat biaya IPB sendiri pertama kali masuk berapa tuh, Dap? Kalau IPB kan negeri ya, kalau negeri mah biasanya kan disamaratain. Kalau saya waktu dulu D3 itu cuman bayar 6 juta. 6 juta ya, pertama kali masuk? Pertama kali masuk bayar 6 juta, udah nggak ada apa-apa lagi. Itu udah semuanya. Kalau per semesternya? Per semesternya 6 juta. 6 juta juga? Ya, jadi itu 6 juta itu udah full semuanya. Oh. Nggak ada biaya-biaya apa-apa lagi. Per semesternya juga 6 juta berarti? Ya. Terus kalau pesan-pesan nih, ada yang mau masuk IPB gimana nih? Kalau menurut saya ya, kalau mau masuk nggak harus IPB sih. Untuk anak-anak semua, adik-adik saya yang mau calon mahasiswa yang mau masuk universitas, yang penting yang pertama itu niat sama kemauan sih. Jadi kalian tahu kalian tuh mau masuk kemana, sama tujuannya apa. Jangan kayak saya dulu. Kalau saya dulu kan saya dulu ceritanya panjang, ini mah boleh diceritain. Oh, nggak apa-apa, sharing kan namanya juga sharing santuy. Jadi kan dulu saya kan waktu SMA. Saya itu waktu kelas 3 masih bingung mau masuk kemana sebenarnya. Nah, kebetulan teman-teman saya pada ngajakin buat ikutan USMI ini. Katanya daftar aja. Nah, saya cobalah iseng sebenarnya. Saya coba daftar dan ternyata saya diterima. Tapi teman-teman saya yang lain enggak. Yang ngajak malah enggak keterima. Cuma saya terima di kelas saya gitu. Dulu kan karena saya ya emang dasarnya nggak tahu ya, jadi saya ambil aja. Yang keterima aja, nggak mau repot lah. Ya soalnya si pengumuman diterimanya itu sebelum SBMPTN. Jadi sebelum SBMPTN saya udah dapat informasi bahwa saya udah diterima di IPB. Ya, di IPB. Jadi udah malas daftar lagi ya. Itulah. Biasalah anak muda. Yang instan aja, yang udah ada ambil. Nah, makanya itu karena saya dari dulu belum ada niat sama nggak ada tujuan masuk ke IPB. Nah, makanya kacau lah kuliah di IPB-nya. Karena saya nggak bisa mengikuti mata kuliahnya, terus saya memang nggak minat, nggak ada passion ke sana, makanya jadi kacau. Nah, buat adik-adik yang mau masuk, yang mau jadi calon maba, cobalah buat tekunin lagi atau pikirin lagi kalian tuh mau masuk apa sih sebenarnya, kalian tuh mau kemana ke depannya. Dilihat dulu basicnya apa, terus passionnya di mana, biar pas ya. Biar nggak ada penyesalan lah nanti. Soalnya susah kalau udah kayak saya kan, jadinya susah juga, ribet gitu. Tapi namanya belajar nggak ada yang waktu terlambat ya, nggak ada terlambat untuk belajar, nggak ada kata terlambat. Makasih banyak nih Dapak, udah ngasih banyak informasi tentang IPB. Pokoknya jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan yang terakhir salam Mamprang.